531. Saya dari Prodi PGSD semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada manusia. Manusia, hewan, maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Melalui alat pernafasan, kita kali ini akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Kalian ada yang tahu tidak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari hidung, pangkal tenggorok, laring, batang tenggorok, trakea, cabang batang tenggorok, bronkus, dan paru-paru. Melalui hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu, udara juga bisa keluar masuk melalui mulut kita loh. Namun, jika kita bernafas melalui hidung, akan lebih baik karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut halus ini dapat menyaring kotoran dan debu, kuman dan penyakit. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan selanjutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan adalah alat pernafasan pada manusia yang kedua. Tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok, trakea atau batang tenggorok. Pada bagian dinding bagian tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Teman-teman, di sini ada yang pernah tersedak tidak? Tersedak adalah bentuk refleks dari untuk mengeluarkan benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut dengan laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok yang disebut trakea. Pada ujung trakea ada bronkus, yaitu menghubungkan trakea dengan paru-paru kanan dan kiri. Paru-paru terletak pada rongga dada. Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Melalui bronkus, menuju cabang bronkus yang disebut bronkiolus, dan berujung pada gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Pada alveolus terdapat pembuluh darah di mana terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, teman-teman tahu tidak kalau sistem pernafasan pada manusia terdiri dari dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut.
sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Yang artinya pengeluaran udara terjadi saat otot antarusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Menurut teman-teman, bagaimana penjelasan tentang pernafasan perut pada sistem pernafasan manusia? Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar, yang artinya pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi atau posisi diafragma melengkung ke atas dan menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you next video.